Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita memasuki arsip pribadi. Jadi, arsip pribadi ini sebenarnya bisa beragam bentuknya, tidak hanya surat-surat pribadi, surat-surat yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Jadi, misalnya ijazah, gitu ya, atau surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi sebenarnya arsip milik pribadi ini jauh lebih banyak gitu ya, dan juga bisa dalam bentuk dokumen yang lain ya, seperti buku harian, catatan pribadi atau memoir, bahkan mungkin autobiografi. Nah, jadi pribadi ini arsipnya bisa dalam banyak bentuk gitu ya. Jadi memang kalau yang namanya arsip itu selalu dibatasi dengan sebuah bagian dari dokumen yang merupakan isinya yang berkaitan dengan dunia politik terutama pada masa Hindia Belanda. Jadi contohnya itu aktivitas-aktivitasnya akan tampak terutama dalam hal dunia politik atau sistem pemerintahan dan juga pelayanan publik gitu ya. Nah, jadi arsip-arsip pribadi ini justru merupakan arsip yang sering agak sulit ditemukan, karena sebenarnya kalau arsip pribadi ini seringkali membawa arsip-arsip kantor. Jadi orang Indonesia ini punya kebiasaan yang mungkin tidak diperkenankan, yaitu ketika mereka sudah pensiun dari suatu jabatan, mereka ketika pulang membawa arsip-arsip kantor yang mestinya bukan haknya untuk menyimpan. Tujuannya tentu ada rasa kehati-hatian, karena takut ya apa yang ia lakukan pada masa lampau akan terbaca melalui arsip-arsipnya itu. Nah, sehingga seringkali hal-hal yang berbau rahasia itu seringkali dibawa pulang dan disimpan, dan tentu saja penyimpanannya di tempat yang tidak layak ya. Jadi misalnya arsip disimpan di gudang, nah sehingga berpeluang untuk mengalami kerusakan karena suhu gudang tentu saja tempat penyimpanan barang rongsok ya, atau barang-barang bekas yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini seringkali penyimpanan di gudang akan lebih cepat merusak ya, terutama kertas-kertas gitu ya. Nah, sehingga memang pemerolehan arsip pribadi ini sangat sulit, karena belum tentu ya orang yang menyimpan arsip ini akan dengan rela hati, dengan suka hati untuk meminjamkan ya koleksi arsipnya itu. Jadi arsip tidak dengan mudah akan diperoleh gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sama ya dengan misalnya seorang peneliti mencari manuskrip. Jadi manuskrip milik pribadi. Jadi manuskrip milik pribadi itu juga sulit untuk diperoleh, karena biasanya mereka akan merahasiakan kepemilikannya agar ya dia tahu juga bahwa dalam dunia pinjam meminjam manuskrip seringkali yang terjadi adalah manuskrip tidak pernah kembali. Jadi orang Indonesia, orang Jawa khususnya, kalau meminjam sesuatu, kalimatnya meminjam, tetapi kenyataannya dia meminta. Nah, sehingga kalau meminjam dalam arti meminta, maka dia seolah-olah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Nah, sehingga banyak terjadi kasus-kasus ya, yaitu
manuskrip yang tidak kembali dan akhirnya hilang. Nah, apalagi kalau sampai dipinjam oleh suatu instansi gitu ya. Nah, kadang-kadang instansinya itu juga tidak jujur. Dia sering mengatasnamakan instansi tertentu, tetapi kemudian tidak pernah mengembalikan manuskrip milik suatu masyarakat. Nah, akhirnya manuskrip itu memang hilang dari peredaran sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.